Episode 6 Conek dimulai dengan Merkim berbicara dengan penyelidik swasta yang membuntuti Yirang. Dia memasuki taman hiburan yang ditinggalkan dan menyalakan wahana komedi putar di tengah taman. Penyelidik sedang berbicara dengan Tuan Kim saat dia memasuki taman dan berhenti untuk mencari Yirang yang tidak dapat dilihat. Dia menyelinap di belakang pria itu dan segera menjatuhkannya. Yirang terus-menerus menusuk pria itu dengan pisau dan menghancurkan teleponnya saat Tuan Kim mendengarkan. Dia berbicara dengan tangan kanannya dan mengatakan kepadanya bahwa Yirang jauh dari Dongsu dan Chonex lainnya. Kedua pria itu menyimpulkan bahwa mereka harus menyimpan informasi tentang Chonex untuk keuntungan mereka dan tidak memberi tahu petinggi mereka tentang hal itu. Polisi melihat rekaman seorang pria yang menculik Z dan Park berasumsi bahwa itu adalah Dongsu karena pria itu mengenakan topi bisbol dan kacamata. Detektif Choi mengklaim bahwa itu adalah Jin Seok dan meminta polisi untuk memeriksa pekerja kantoran. Yirang masuk ke dalam taman hiburan dan berbicara dengan makhluk raksasa bernama Giden. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka akan segera dapat meninggalkan lubang kotoran di taman hiburan dan hidup bebas. Giden mulai menggeram saat mendengar ini. Jin Seok membawa Dongsu diikat ke kursi roda ke ruang bedahnya. Orang tua yang terlihat di akhir episode sebelumnya adalah dokter dan Jin Seok telah menggantungnya sebagai proyek seni yang sedang berlangsung. Jin Seok mengklaim bahwa menggunakan tubuh manusia sebagai media menciptakan karya seni yang luar biasa. Dongsu meminta Jin Seok untuk melepaskan Z dan memintanya untuk berhenti membunuh orang yang tidak bersalah. Jin Seok mengklaim bahwa dia dan Dongsu dianggap sebagai monster di dunia nyata tetapi mereka sebenarnya sangat berbeda satu sama lain. Dia menyatakan bahwa dia memiliki kehidupan yang tidak penting sebagai manusia tetapi ingin melampaui sesuatu yang akan diingat orang tetapi Dongsu menyia-nyiakan kekuatannya sebagai Chonek dengan hidup dalam persembunyian. Jin Seok menyarankan dua dari mereka harus hidup sebagai satu dengan Jin Seok memperoleh tubuh Dongsu tetapi humanoid menganggapnya tidak masuk akal. Dongsu meminta Jin Seok untuk melepaskan Z karena dia datang menemuinya sesuai kesepakatan mereka. Jin Seok menyatakan bahwa dia akan memulai eksperimen mereka sekarang dan membawa Z keluar. Z juga berada di kursi roda dan telah diserang secara brutal oleh Jin Seok. Dongsu meminta maaf kepada penyanyi atas apa yang terjadi padanya karena hubungannya dengan Dongsu. Z dikategorikan keluar dan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Dongsu. Jin Seok menyela percakapan dan memulai eksperimennya. Dia memotong jari kelingking Dongsu dan makhluk di dalam tubuhnya mulai mencoba untuk bergabung kembali dengan sisa tubuh Dongsu. Jin Seok mengambilnya dan memotong jari yang sama dari tubuh Z. Dia kemudian menempelkan jari Dongsu ke tubuh Z. Z terkejut dengan eksperimen tersebut tetapi Jin Seok menyatakan bahwa ini bukanlah akhir. Dia kemudian menempelkan jari Z ke tangan Dongsu dan geli melihat bagaimana tubuh Dongsu menerima jari alien itu sebagai miliknya. Jin Seok menyatakan bahwa menyebut Dongsu monster itu bodoh karena Chonex adalah sesuatu yang harus dikagumi. Dongsu meminta Jin Seok untuk melepaskan Z sekarang karena dia ada di sini. Jin Seok menyatakan bahwa dia hanya akan melakukannya jika Dongsu setuju untuk menggabungkan tubuh dengannya. Z terkejut dengan percakapan itu. Jin Seok mengancam bahwa dia akan menggunakan Z sebagai salah satu proyek berikutnya. Yirang tiba di sarang gangster bersama Giden dan mengatur raksasa itu untuk memburu para. Salah satu menyebut Giden sebagai monster dan Yirang bercanda bahwa dia seharusnya tidak membuatnya seperti itu. Baik Giden dan Yirang mulai membunuh para gangster sementara tangan kanan Merkim menyelinap pergi. Giden membunuh Tuan Kim sementara Yirang melawan tangan kanannya. Melihat dia menyerang Yirang, Giden mengambil alih dan memenggal kepala pria itu dengan tangan kosong. Para detektif mendapat panggilan telepon tentang beberapa foto lagi dari kamera Wojin. Detektif Choi mengalami mimisan parah melihat foto itu dan sepertinya itu adalah gambar jalan masuk ke ruang operasi Jin Seok. Mereka memanggil tim SWAT sebagai cadangan untuk mencapai lokasi, sementara itu, Jin Seok telah memasukkan Dongsu ke dalam freezer. Dia tidak sadarkan diri tetapi ingat dipukuli oleh Jin Seok ketika dia menolak lamarannya. Dongsu terbangun di dalam freezer dan melihat bahwa Z juga ada di sana. Z belum mati tetapi kedinginan. Dongsu lega melihatnya hidup. Z meminta maaf karena terlibat dalam kasus ini dan menambah bagian tanggung jawab Dongsu.
Dongsu menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Z, tetapi penyanyi itu menyalahkan dirinya sendiri sebelum mati tepat di depan mata Dongsu. Dongsu menangis dan berterima kasih kepada Z karena telah memperhatikan artis kecil seperti dia. Dia dipenuhi dengan kemarahan sekarang saat dia mengingat apa yang dilakukan Jin Seok pada Z. Dia melepaskan diri dari borgol di kursi roda saat tangannya patah di pergelangan tangan. Setelah bebas dari kursi, mereka menempel kembali ke tubuh Dongsu. Jin Seok ada di ruang operasi dan terkejut mendengar suara Dongsu mencoba membuka pintu freezer. Irang dan Giden tiba di ruang operasi Jin Seok. Dia meminta raksasa itu untuk beristirahat sebentar dan masuk ke dalam setelah mendengar bunyi gedebuk keras. Dongsu mulai lelah karena tidak bisa mendobrak pintu tetapi senang ketika dia mendengar Yirang memanggilnya. Dia mencoba mendobrak pintu tetapi Jin Seok menemukannya di luar pintu dan menyerangnya. Dia mengetahui bahwa Yirang juga adalah conek ketika luka di tangannya sembuh seketika. Jin Seok bertanya padanya apakah kemampuan koneksi diturunkan dari generasi ke generasi juga, tetapi dia mengatakan kepadanya bahwa dia juga ingin tahu tentang itu. Dia mengejek Jin Seok dengan mengatakan bahwa dia ingin mengambil tubuh Dongsu dan membuat bayi bersamanya atau mengambil tubuhnya dan membuat bayi dengan Dongsu. Dia menyerahkan keputusan itu padanya tetapi Yirang menyatakan bahwa dia hanya ingin melihat Jin Seok mati di sana. Jin Seok mengatakan dia akan menyerahkan itu pada takdir dan kedua individu itu bertarung. Keduanya bertarung sebentar tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan yang lain saat Dongsu masih di dalam freezer. Polisi tiba di luar ruang operasi dan Jin Seok meninggalkan tempat itu setelah mendengar mereka. Yirang membantu membebaskan Dongsu dari freezer dan memberitahunya bahwa Jin Seok telah melarikan diri dari tempat kejadian karena mereka mendengar seseorang datang. Yirang meninggalkan Dongsu untuk menyelesaikan Jin Seok dan meninggalkannya menyatakan bahwa masa depan harus diubah. Detektif Choi memasuki lokasi dan menemukan Giden. Raksasa itu mulai menyerangnya tetapi jatuh ketika Choi menembak Giden. Park mendengar suara keras dan mulai memasuki tempat ketika Jin Seok membunuhnya dengan mendorong pedangnya ke leher polisi. Jin Seok mengambil pistol detektif Park sementara Giden bangun setelah luka tembaknya sembuh. Choi terkejut mengetahui bahwa raksasa itu juga terhubung. Giden mendorong Choi dan Yirang tiba di tempat kejadian. Dia memberi tahu polisi bahwa mereka harus menyingkirkannya karena dia sudah tahu banyak. Choi bertanya apakah dia juga seorang conek dan bertanya-tanya apakah Jin Seok dan Dongsu ada di sini bersama mereka. Yirang mengklaim bahwa mengetahui hal ini tidak masalah karena detektif itu akan tetap mati. Dia menanggapi dengan mengatakan ingin mengungkap kebenaran karena dia adalah seorang detektif. Yirang menyatakan bahwa dia secara pribadi akan membantunya jika dia tidak tahu siapa mereka tetapi sekarang prioritasnya adalah melindungi jenisnya. Detektif Choi mengatakan bahwa dia telah melihat banyak kejahatan dalam hidupnya tetapi Yirang berbeda. Sementara itu, Dongsu mengambil kapak dari koleksi Jin Seok dan menunggunya. Jin Seok bertanya-tanya apakah Dongsu akan selamat dari tembakan di kepala. Dia menemui jalan buntu dan menunggu Dongsu tetapi akhirnya mulai batuk darah karena kankernya. Dongsu menemukan Jin Seok menunggunya dan berjanji dia tidak akan pernah membiarkan pembunuh seperti dia mengambil alih tubuhnya. Jin Seok menyanyikan lagu yang ditulis oleh Dongsu dan koneksi dibuat tiba-tiba. Dongsu melihat Jin Seok sebagai dirinya sendiri. Jin Seok mengangkat pistol untuk menembak Dongsu tetapi humanoid itu berlari ke arahnya. Dia menembak Dongsu beberapa kali tetapi tembakan itu tidak berpengaruh selain memperlambatnya sejenak. Jin Seok terkejut dan menembak Dongsu di matanya yang lain. Dongsu kehilangan mata tapi Jin Seok sudah kehabisan peluru sekarang. Dongsu mencekik Jin Seok tetapi tiba-tiba jatuh ke tanah tetapi mata kirinya pulih dengan sendirinya. Jin Seok terkejut melihat ini dan meletakkan tangannya di atas mata yang ditransplantasikan. Dongsu meminta Jin Seok untuk mengembalikan matanya. Makhluk itu mulai menggeram dari dalam rongga mata Dongsu dan bola matanya kembali ke Dongsu meskipun Jin Seok berusaha menahannya. Dongsu mulai memukuli Jin Seok dan mencoba membunuhnya tetapi detektif Choi bergegas menghentikannya. Yirang mengikuti dan Choi memberitahu Dongsu bahwa dia harus dituntut jika dia membunuh Jin Seok meskipun Jin Seok melakukan kejahatan mengerikan. Dia menghentikan Dongsu berubah menjadi pembunuh. Detektif Choi mampu meyakinkan Dongsu untuk menyerah memintanya melarikan diri dengan Yirang.
Dia menyatakan bahwa tim SWAT akan segera ke sana dan tidak akan peduli dengan Dong-su tetapi menangkapnya. Irang mendengar suara keras dan bergegas. Dong-su keluar dari sana meninggalkan Jin Seop dengan detektif Choi. Dia mimisan saat makhluk itu keluar dari rongga mata Jin Seop. Jari Dong-su yang menempel di tubuh Z juga mulai bergerak sementara Gi dan mulai menggeram mendengar suara itu. Dong-su dan Yirang mencoba melarikan diri tetapi 10 helikopter SWAT menghentikan mereka untuk melompat dari atap.